Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid Ar-Rahman Buka, yang saya hormati para analis yang sempat hadir pada semalam ini, yang saya hormati para sesepuh di surga seperti hadir pada semalam ini, bapak-bapak, ibu, jemaah di surga, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hati-hatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu pula salawat serta salam baru kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Soalnya 20 jam, 20. Alhamdulillah. Hari ini dua di dalam beberapa hari lalu sakit. Alhamdulillah. Jadi kalau ada jamaah yang tidak hadir perlu dipertanyakan. Yang biasanya aktif tiba-tiba tidak datang, perlu tanya-tanya ada apa. Siapa tahu tidak sabar juga. Beberapa hari yang lalu juga Pak Munis juga tidak muncul. Rupanya sibuk ngurusin buku duriannya, dan sebentar lagi insya Allah menjadi super itu akan diundang ke sana. Jadi cuma yang saya herannya ini kalau di buku selalu ada postingannya. Ini rapat puas sudah tidak ada. Tidak beribadah sudah tidak ada. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu cukup menghebohkan dunia maya. Tiba-tiba ada seorang berkebangsaan India, asal India, bernama Usal Ahmad. Beliau memprediksi akan terjadi hari kiamat pada tanggal 29 Juni 2024. Berarti kemarinnya kemarin. Begitu saya baca, sempat saya was-was. Kalau betul ini terjadi tanggal 29 Juni, nanda siapa saya itu mau bikin pesta tanggal 30. Yang lagi nanda lagi, yang jomblo-jomblo ini sudah mau hari kiamat belum ada pasangan. Mana Sarisman? Ada Sarisman? Ada. Ustaz Sarihudin? Samsudin ada. Ustaz Rizki? Ada juga. Kalau terjadi hari kiamat kemarin ada kita semua. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Tapi ini semua hanya prediksi. Bahkan 2012 lalu tanggal 21 bulan 12 2012 Maka Allah sudah mengeluarkan fatwanya akan terjadi hari kiamat bersama-sama. Tidak terjadi juga. 2016 4 tahun kemudian muncul lagi prediksi yang datang dari suku Maya akan datang hari kiamat. Lewat 2016 belum lagi. 2018 ada lagi orang prediksi akan terjadi hari kiamat. Dan hampir betul terjadi gempa, tsunami, masih ada. Tsunami yang jalan-jalan hari kiamat. Karena goncangannya begitu dahsyat. Ada di sini yang hilang 9 kilometer. Padahal skala liter bukan 9 kilo.
sudah kiloliter. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 7,4. 2024 kemarin tidak terjadi. Ada juga yang memprediksi 2026. Kita tunggu nanti. Bahkan ada yang memprediksi akan terjadi hari kiamat 2032. Ada yang memprediksi terjadi akan terjadi hari kiamat 2236. Sudah tidak ada orang semuanya. Ya. Kalau itu teringat. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhirnya an-sa'at, beritahukan kepada kami kapan datangnya hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulun yang alami minas sakit. Tidaklah yang bertanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Ulama kita masyarakat kita arba'in salah arba'in hadis kedua ini ada dua pendapat. Yang pertama bukan berarti Rasulullah tidak tahu datangnya hari kiamat. Dia sudah tahu tanda-tandanya. Yang kedua, ada yang mengatakan memang Rasulullah tidak diberitahukan terkait datangnya hari kiamat karena itu haknya Rasulullah, haknya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan tidak terjadi 5 hal, tidak ada yang mengetahui datangnya 5 hal kecuali hanya Allah yang mengetahui satu di antaranya ketika Rasulullah membacakan terkait dengan ayat datangnya hari kiamat. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dan kapan datangnya hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Sungguh aku dan hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Dia mengisyaratkan cerita wujud dan cerita maya. Artinya antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat itu. Akhirnya sama-sama dirahmati Allah SWT. Prediksi banyak pertebaran yang pastinya ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa hari kiamat itu wajib kita imani. Datangnya hari kiamat, wallahu a'lam. Hari kiamat wajib kita imani. Kapan datangnya hari kiamat, wallahu a'lam. Tetapi di dalam hadis kedua kita bahwa ini di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah tidak kalian amma rabbana ketika seorang budak sudah melahirkan tuannya. Ada pertanyaan ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ulama kita katakan pertama, ketika seorang budak digauli oleh tuannya lahir anak dan pada budak tersebut maka dia ikut pada tuannya. Maka yang kedua, ketika orang tua tidak bisa lagi mengatur anak-anaknya sehingga anak-anaknya yang mengatur orang tuanya dan menentukan semangat. Ini kan sudah banyak. Sekarang ini anak atau orang tua diatur oleh anaknya, bukan lagi anak yang diatur orang tua. Kalau dulu saya di zamannya bapak sampai zaman saya itu yang diatur oleh orang tua kita. Bukan kita yang mengatur orang tua kita. Ini sekarang seakan-akan anak ini menjadi tuan daripada orang tuanya. Mak, belikan HP. Yang bagus. Yang bagus. Mak, belikan motor. Belikan motor.
Padahal orang tuanya tidak tahu naik motor. Kadang-kadang anaknya disuruh tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Dan kadang-kadang pula tidak dipenuhi permintaan orang tuanya karena tidak dikabulkan keinginannya. Yang begitu luar biasa. Bahkan tak jarang ditemukan ada anak yang mau orang tua, ada yang menikah orang tua, ada yang menikah orang tua, ada yang menikah orang tua. Mana lagi tanda yang disampaikan Rasulullah? Kalau sudah banyak bertelanjang kaki dan bertelanjang dan berpakaian, artinya sudah banyak maksiat pada jadilah. Ini maksiat sekarang sudah pada jadilah. Semua kita dicekoki dengan maksiat sehingga benar menjauhkan kita dari agama kita. Tanpa kita sadar. Kalau Pak Jamal ya Rasulullah, ini luar biasa maksiatnya. Nampak. Kalau ini kadang-kadang tidak nampak. Dikira orang baik, ternyata buruk semua. Padahal kelihatan orang baik di luar. Kalau dulu masa Rasulullah, nampak betul perbuatannya. Judi, perjudian, mabuk-mabukan, persinahan, pembunuhan. Nampak. Kalau sekarang pembunuhan sudah tidak nampak, perlaharan. Bagaimana model pembunuhan? Pembunuhan karakter. Kerusakan tidak nampak lagi, tidak diperlihatkan lagi. Cuma kerusakannya lewat. Kalau dulu orang ditebas kelihatan bekas berat, kalau sekarang ditebas tidak kelihatan. Kenapa? Karena tebasnya pakai sosial media. Coba sekarang bangsa kita dicepukin serba online, Instagram, bahkan termasuk saya sudah online juga ini. Serba online kita sudah terikat. Yang paling parahnya saya tidak harap online, yang penting online yang bermanfaat. Ini sekarang penyakitnya kita sekarang di Indonesia, maaf, anak-anak kita dicekokin game online. Pejabat-pejabat kita dicekokin judi online. Orang tua kita dicekokin pinjaman online. Ditambah lagi ibu dicekokin belanja online. Ya Allah ya kami. Kemudian ada hadis lain disampaikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Min asradis saat, musta'ad, yang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau sudah ajar pengenal wa yasbatu jah, kalau Allah sudah mengangkat ilmu, mencabut ilmu dan memperbanyak orang bodoh, Allah tidak mengangkat ilmunya, tapi dengan Allah mengangkat ilmu dengan cara banyakkan ulama-ulama yang punya karisma, sehingga yang nampak sekarang ini hanya dikuasai panggung Islam, dikuasai oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, dan tidak akan terjadi hari kiamat kalau tidak muncul. Ini sekarang bangun dakwah itu rata-rata dikuasai orang-orang jahil, bukan orang yang paham betul agama, yang mengerti syariat, menjalankan dan sebagainya. Yang paham agama dan menjalankan syariat juga. Yang penting bisa ngomong. Apalagi baru-baru kemarin muncul maqalid Nabi Muhammad. Sepasang lagi bangsa apa itu? Rupanya bahasa semua. Saya buka apa karena di Sulaiman pernah bicara dengan bahasa begini. Tidak ada sebutkan. Cuma tiba-tiba ada muncul ustaz menyampaikan maqalid Nabi Muhammad wa sahabat wa maqalid Umar bin Khattab dan sebagainya. Ya, saya sebab persangka baik, kita doakan ya, semoga dia mendapatkan hidayah dan terpimpin dalam hidayah Allah. Amin. Kita juga tidak bersama
mana tahu wali majnun dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mengatakan pernah mengarang 500 kitab, tak boleh kita mencelanya. Siapa tahu dalam satu syair dianggap satu kitab, karena memang ada yang begitu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Yang pastinya tetap kita memperbaiki kualitas hidup kita karena hari kiamat semakin dekat. Mana lagi ada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, hari kiamat la taqumus saat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tataba halan nasu masajid, melainkan manusia sudah bermegah-megah membangun masjid. Jadi kalau manusia sudah menjadikan masjid-masjid ini sebagai tempat wisata, lebih ramai kalau kunjungan wisata dibandingkan sholat waktu. Nah, ini merupakan juga tanda hari kiamat. Dan jangan heran, sekarang sudah banyak masjid-masjid dibangun semegah-megahnya, sebagus-bagusnya, dengan model sedemikian rupa supaya manusia banyak tertarik datang ke sana. Untuk apa? Untuk sholat. Kadang-kadang tidak sholat, cuma datang mampir berfoto-foto, paling tidak masuk di toiletnya saja. Itu yang banyak sekarang terjadi begitu. Berlomba-lomba membangun masjid tetapi tidak membangun jamaahnya. Maka ini juga min alamat saat, tanda di antara tanda datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kufurnya, tanda-tanda besarnya datangnya hari kiamat sudah makmum bagi kita semua. Maka tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya matahari dari arah barat. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum mendatang 3 gerhana di sebelah timur, 1 di sebelah barat. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum datangnya kabut yang baru ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum datangnya Dajjal. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi turun datang Ya'juj Ma'juj. Yang muncul nanti juga Imam Mahdi. Tapi mau maaf bukan Imam Mahdi yang ada di Muhammadiyah. Ini yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, hari kiamat wajib kita imani. Adapun terkait dengan datangnya, kapan datangnya hari kiamat, jawabannya Allahu a'lam. Karena di dalam Al-Quran disampaikan, yas'alunaka as-sa'ati ayyana mursaha. Kalau engkau ditanya terkait kapan datangnya hari kiamat, apa jawabannya? Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai syarah kepada kita apa yang Imam Nawawi hadis kedua. Semoga menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita senantiasa berkualitas hidup yang sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang ibadah kita semakin meningkat sebagai motivasi untuk beribadah. Allah jadikan kita pemahaman terhadap yang kita. Tapi dalam perkembangan bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.